Bu Kadir. Itu gimana Kenzo? Timbangannya bagus tuh? Naik tuh? Iya Bu, ini si Kenzo malah berat badannya turun, nggak naik. Tetap semangat ya Bu ya, kasih MPASI-nya. Lah ya Allah, baru udah tak kasih macam-macam loh Bu. Tak kasih ikan segala macam tuh udah tak kasih semuanya. Iya, ini kok kelihatannya Mama Kenzo ini kurusan diet ya? Apa workout itu? Walah, saya ini batuk 1 bulan nggak sembuh-sembuh loh Bu. Wes badannya tuh nggak enak, udah kemeringat, gembreges, kemeringat lagi, gembreges lagi. Udah tak minumi obat warung, segala macam tuh nggak sembuh loh Bu. Loh, lama banget Bu. Periksa aja lah Bu ke puskesmas. Selamat pagi Bu, ada keluhan apa Bu datang ke sini? Ini loh dok, saya tuh batuk sudah 1 bulan gak sembuh-sembuh, badannya gak enak sekali dokter. Ya kemeringat, ya gembreges. Saya beli obat warung, segala macam obat warung udah tak beli yang batuk untuk batuk, tapi gak ada yang bikin saya sembuh dokter. Saya ini kayaknya stres, soalnya anak saya Kenzo itu berat badannya nggak naik-naik, padahal udah tak kasih segala macam ikan yang ada di pasar tuh udah tak beli semua, berat badannya nggak naik-naik malah turun. Oh gitu. Ibu tinggal di rumah sama siapa Bu? Ya cuman saya sama anak saya dok, sama Kenzo itu, bapak itu merantau ke Jakarta, jadi cuma berdua. Apa jangan-jangan TBC ya? Tuberkulosis atau TBC merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC itu penyakit infeksi, bukan penyakit guna-guna ataupun keturunan. TBC ini lebih dikenal awam sebagai flek paru, cuman dia nggak cuma menyerang paru, dia juga bisa menyerang otak, menyerang kelenjar getah bening, tulang, kulit, usus, dan lain-lain. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua terbanyak kasus TBC sedunia dengan jumlah kasus 969.000 dengan kematian 93.000 kasus. Jadi, itu setara dengan 11 kematian per jam. Terdapat beberapa kelompok orang yang lebih berisiko untuk terinfeksi TBC. Yang pertama adalah orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah seperti pada pasien HIV, pasien gula, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok usia rentan, di mana terdiri atas anak-anak berusia di bawah 5 tahun atau lansia di atas 60 tahun. Yang ketiga adalah orang-orang yang sudah kontak erat dengan orang-orang dengan positif TBC. Yang keempat adalah orang-orang yang tinggal di tempat-tempat berisiko tinggi terinfeksi TBC seperti pada lembaga permasyarakatan. Dan yang terakhir adalah petugas kesehatan. Gejala pada TBC, khususnya pada TBC paru, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah batuk berdahak atau batuk tidak berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdahak juga dapat disertai dengan darah. Yang kedua adalah nyeri dada dan sesak nafas. Yang ketiga, penurunan nafsu makan disertai dengan penurunan berat badan. Yang keempat adalah demam disertai dengan keringat malam. Bisa juga didapatkan benjolan-benjolan pada leher, pada ketiak, atau pada selangkangan. Apabila didapatkan gejala-gejala tersebut, bisa langsung datang ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah foto ronsen dada. Apabila telah didapatkan pasien terkonfirmasi positif tuberkulosis, maka perlu dilakukan pemeriksaan kepada seluruh anggota keluarga yang tinggal satu rumah untuk dilakukan deteksi dini tuberkulosis. Tenang, TBC dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi obat rutin selama 6 hingga 12 bulan. Obat harus diminum teratur, tidak boleh bolong. Kemudian pasien juga harus rutin kontrol untuk evaluasi hasil pengobatan. Yang pertama, jaga pola hidup bersih sehat dengan cara rutin berolahraga, tidak merokok, tidur cukup, dan juga makan makanan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, berikan imunisasi BCG sesegera mungkin pada bayi berusia kurang dari 1 bulan. Yang ketiga, perhatikan lingkungan rumah dengan cara jaga kebersihan dan juga pastikan bahwa ventilasi dan pencahayaan di rumah cukup, rutin membuka jendela, dan juga menjemur alas tidur. Yuk dukung program TOS TB, temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh.